Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Sungguh merupakan sukacita yang luar biasa pada hari ini kita bisa bersama-sama, kita bisa bertemu dalam kebaktian walaupun melalui Zoom, tetapi tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Ya, semua jemaat-jemaat rumah, biarlah Tuhan juga yang terus memberkati kita, mungkin pendeta ada di gereja, dan kita terus diberkati karena kasih-Nya yang menganugerahkan kehidupan sampai detik ini bagi kita. Mari kita mengambil saat teduh sejenak untuk masuk dalam kegiatan ibadah. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Pujian Allah Bapa, sumber kurnia. Kita nyanyikan dengan sungguh di hadapan Tuhan dengan penuh penyembahan dan sukacita. Allah Bapa, sumber kurnia, ku memuja nama-Mu. Sungai rahmat-Mu ya Bapa, dalam terus berada, karena kasih-Mu melimpah, bergembira hati. Baiknya yang kedua. Hingga saat sekarang ini, pimpinanmu beserta, oh semoga Kau sendiri antar aku ke surga. Dalam dosa terjerat, darah-Mu yang berkuasa mencurahkan selamat. Yang ketiga, kebajikan-Mu betapa meliputi hidupku. Kasih karunia-Mu Bapa memberi damai di kalbu. Luruskan jalanku, bila imanku bergoncang, curahkanlah kuasa-Mu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, yang penuh kasih di dalam kehidupan kami, yang menganugerahkan kehidupan kami sampai detik ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk semua rahmat, kasih dan penyertaan perlindungan-Mu bagi kami. Jemaat Baptis Cengkareng Indah. Terima kasih Tuhan. Walaupun saat ini mungkin banyak yang tidak bisa hadir karena berbagai hal, karena sakit penyakit, tapi kami meyakini Tuhan, kasih Tuhan terus menyertai kami. Pada ibadah kami pagi hari ini, kami mohon curahan Roh Kudus-Mu menyertai kami Tuhan. Namun sucikan, kuduskan kami Bapa, ampunilah dosa dan kesalahan kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus yang menyertai kami dalam kegiatan ibadah awal, tengah, hingga akhir. Curahkan kasih-Mu bagi kami semuanya Tuhan, agar kami bisa membawa hati pikiran kami
tubuh jiwa kami di hadapan-Mu dengan sungguh untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami sepanjang hidup yang Engkau perkenan bagi kami, agar kami bisa melakukan hal yang menyenangkan hati-Mu, berbuat hal yang benar. Berkati kami ya Tuhan, berkati setiap rangkaian acara awal, tengah, hingga akhir. Terlebih juga Tuhan, terimalah sembah, bakti, pujian, hormat, syukur kami ya Tuhan, sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada hari ini, Bapak Pendeta Stefanus. Berkati kami semua bisa menerima, buka pikiran kami Tuhan, agar kami mengingat-ingat akan firman yang akan disampaikan bagi kami. Berkati setiap kami yang di rumah-rumah Tuhan, agar kami atau dimanapun kami berada saat ini mengikuti kegiatan ibadah, agar kami bisa lancar di dalam mengikuti kebaktian ini. Berkati semua peralatan yang kami gunakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, marilah terus kita menyanyikan pujian untuk Tuhan. Perubahan ajaib sungguh ku alami sejak kita menerima Yesus. Hidup kita disinari terang surgawi. Mari kita menyanyikan pujian ini. Sejak ku terima Yesus. Nyanyian pujian halaman 269. Dengan sukacita kita menyanyikan pujian ini. Perubahan ajaib sungguh ku alami sejak ku terima Yesus. Hidupku disinar terang surgawi sejak ku terima Yesus. Yes, sejak ku terima Yesus. Yes, sejak ku terima Yesus. Termegah jiwaku, sukacita penuh sajaku, terima Yesus. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, ku berpaling sekarang ke jalan benar sejak ku terima Yesus. Terhapuslah segera dosaku yang besar sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus. Termegah jiwaku, sukacita penuh sejak ku terima Yesus. Amin Bapak Ibu. Syairnya yang ketiga. Sekarang harapan dan selamatku penuh sejak ku terima Yesus. Damai bangun hatiku sejak ku terima Yesus. Terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Bermegah jiwaku, sukacita penuh sejak terima Yesus. Yang keempat, tersedia di surga tempat bagiku, aku terima Yesus. Menuju bencana senang hatiku, sejak terima Yesus. Terima Yesus. Termegah jiwaku, sukacita penuh
Amin Bapak Ibu. Ya, saya yakin kita semuanya bersuka cita sejak kita terima Yesus. Nah, saya sekarang mengajak semuanya kita, ayo yang bersuka cita sejak menerima Yesus, mari kita berikan respon dulu. Mana mungkin di Zoom bisa ditunjukkan, ayo angkat tangan atau berikan jempol, atau bisa pakai ikon jempol juga yang bersuka cita pada pagi hari ini, silakan. Ya, oke. Oke. Mana jempolnya yang bersuka cita? Ya, bisa pakai ikon juga ya. Bisa ya. Yang bersuka cita bisa pakai jempol atau pakai love juga oke. Ya, walaupun tubuh kita dalam keadaan lemah, tetapi kita harus yakin Tuhan pulihkan kita. Ada sukacita di dalam Tuhan. Penyertaan Tuhan melalui kita ya, Bapak Ibu. Saya Bapak Ibu 2 hari ini lemas, semalam juga nyaris saya bilang sama Pak Ayong, Pak Ayong tolong digantikan. Tetapi saya punya harapan juga, saya akan melayani Tuhan dengan sungguh. Esok hari Tuhan berikan aku kesembuhan, kepulihan. Terus saya mengambil secangkir air panas mendidih, saya taruh minyak kayu putih biar hidung saya tidak tersumbat. Malam hari tadi saya hirup. Puji Tuhan, pagi hari ini beroleh kelegaan. Tidak ada pusingnya lagi, tidak tersumbat hidungnya lagi ya Bapak Ibu, tidak ada meriang-meriangnya lagi ya. Oke. Ya, sejak ku terima Yesus, kita menyanyikan sekali lagi pujian ini. Sejak ku terima, ya. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus. Mana tanda tepuk tangannya? Jiwaku sukacita penuh sejak ku terima Yesus. Sekali lagi katakan di kanan kiri Bapak Ibu pada keluarga kita. Sejak ku terima Yesus, sejak jiwaku sukacita penuh, sejak ku terima Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dipimpin, yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Stefanus Ngatimin dengan judul firman Tuhan, hidup sebagai ciptaan baru, didasari oleh ayat firman Tuhan dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kita mempersiapkan hati kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan memimpin kita, kuasa Roh Kudus menyertai dengan sebuah pujian. Kau berfirman, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tak pernah meragukan kasih Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, kita meragukan janji Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian ini, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan
ada yang mustahil, oh Tuhan lagi. Yesus ku percaya padamu, Yesus ku percaya, Yesus ku percaya padamu, Yesus ku percaya, Yesus ku percaya padamu. Baik, saudara, anak-anak, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami muliakan, kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Pada saat ini kami mengucap syukur oleh karena Engkau memberi kepada kami kesempatan untuk mendengar dan menerima firman Tuhan saat kami datang menyembah dan berbakti kepada Engkau. Karena itu kami memohon Roh Kudus yang akan memimpin setiap kami. Roh Kudus yang akan menerangi setiap kami. Roh Kudus yang akan menguasai setiap kami. Supaya kami semua, siapapun kami ya Tuhan, kami boleh mendengar dan menerima firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Suara saya kedengaran baik? Halo, suara saya bisa kedengaran? Kedengaran ya? Baik, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, kita masuk di bulan kedua tahun 2022 ya. Mengucap syukur karena hari-hari yang kita jalani bukan satu kebetulan, tetapi benar-benar oleh karena perkenan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa, ya, yang luar biasa. Tuhan masih memberi kepada kita kesempatan, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita hidup dan menjalani berbagai tugas tanggung jawab. Itu kemurahan Tuhan. Nah, beri tema pembaharuan hidup pengikut Kristus. Ya, pembaharuan hidup seorang pengikut Kristus. Yang saya ambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Ya, kita adalah ciptaan baru, ya. Jadi perlunya pembaharuan, apalagi ini ya masih masuk tahun baru ya, belum pertengahan tahun, ini masih masuk di masa-masa tahun baru. Jadi perlunya pembaharuan kehidupan saya, tetapi juga kehidupan rohani Bapak Ibu Saudara, dan kita semua perlu diperbaharui Bapak Ibu. Saya merasa kita semua ingat bagaimana Paulus, dia berkata, memang manusia lahiriah saya semakin merosot, tetapi manusia batinia saya selalu dan selalu diperbarui dari hari ke hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya memberi judul khotbah saya seperti telah disampaikan dan ada di poster kita, hidup sebagai ciptaan baru. Ya, hidup sebagai ciptaan baru. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-10. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu memperhatikan yang ada di dalam perikop Lukas pasal yang ke-19, ayat 1 sampai yang ke-10. Guru-guru sekolah minggu, lalu murid-murid sekolah minggu dari kelas asuhan sampai dewasa tentu tidak lupa, bahkan termetre bagi Pak Samsul dan Bu Rina, nama ini diberikan kepada salah satu anaknya,
yaitu Sakius, ya. Sakius. Hanya bedanya Sakiusnya Pak Samsul dan Bu Rina tinggi besar, ya, melebihi saya. Tetapi Sakius di dalam Alkitab ini, ya, yang sering kali kita ceritakan kepada murid-murid sekolah minggu, kita diberitahu Sakius badannya pendek. Nah, siapakah Sakius itu, Bapak Ibu Saudara? Sakius adalah seorang kepala pemungut cukai, bukan sekedar penarik pajak. Bukan. Tetapi dia seorang kepala penarik pajak. Kita dapat membayangkan bagaimana seorang kepala penarik atau penagih pajak. Bukan saja seorang penagih, tetapi kepalanya. Ya, kepalanya dari penagih pajak. Tentu dia seorang yang kaya raya. Dia banyak sekali uang. Dia menjadi seorang kepala pemungut cukai yang bekerja untuk pemerintahan Romawi, Bapak Ibu Saudara. Dan dia menarik pajak dari bangsanya sendiri. Ini yang perlu kita ketahui. Dia bekerja untuk pemerintahan Romawi dan dia narik pajak dari bangsanya sendiri. Lalu yang kedua, yang diceritakan di dalam perikop kita, nanti saya akan membacakan. Dia adalah seorang yang sangat tidak disukai oleh orang-orang sebangsanya. Ya, dia tidak disukai, orang yang sangat tidak disukai oleh orang-orang sebangsanya. Mengapa? Karena dia menarik pajak terlalu tinggi. Bahasa yang ada di perikop kita memeras, ya memeras. Jadi memeras, kalau zaman sekarang rentenir itu bunganya tidak hanya 15%, 20 mungkin bahkan 25%. 30% ya. Rentenir ya, zaman-zaman sekarang rentenir. Jadi ya rentenir itu ya mengambil keuntungan amat sangat besar. Ya, orang butuh lalu dikasih. Kemudian luar biasa, seperti apa itu? Pinjol ya, pinjaman online. Sekali-kali jangan coba-coba dengan pinjol, Bapak Ibu Saudara. Akan betul-betul bobol. Ya. Nggak karuan. Bisa menjadi persoalan. Dan Sakius adalah orang yang amat sangat tidak disukai. Dia dibenci oleh orang-orang sebangsanya sendiri karena memeras pajak. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita memperhatikan perikop kita pada pagi hari ini. Lukas pasal yang ke-19. Ayatnya 1 sampai yang ke-10, demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakan untuk kita semua. Untuk kita semua. Demikian dengan judul perikop Sakius. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya, ya, seorang yang kaya karena memang dia seorang kepala pemungut cukai. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Perhatikan mulai ayat yang ketiga ini, Bapak Ibu Saudara. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut katanya. Ia mempunyai rumah, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya,
Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun, yaitu Zakius, anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Zakius pada akhirnya dia hidup sebagai seorang ciptaan baru. Bagaimana dia menjadi seorang yang dilahirkan baru dan menghidupinya. Dia hidup sebagai ciptaan baru. Dari perikop ini, Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, dimulai dengan menerima Yesus Kristus secara pribadi. Hidup sebagai ciptaan baru. Kalau berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus, hidup sebagai akan pernah terwujud ketika seseorang bahkan menerima Yesus Kristus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Minta maaf Bapak Ibu Saudara, internet di Pastori terjadi gangguan. Sudah kembali mendengar suara saya? Halo? Sudah? Sudah ya? Baik, saya melanjutkan Bapak Ibu Saudara. Saya mengulang. Betapa ini sesuatu yang luar biasa. Ketika Zakius ingin melihat seperti apakah dan siapakah Yesus itu. Ketika dia menghadapi hambatan, karena selalu banyak orang mengikuti Yesus. Dia memanjat sebuah pohon. Karena diberitahukan oleh kita badannya pendek. Dan dia tidak pernah menduga sebelumnya kalau Yesus pada akhirnya memanggil dia.
Ini istimewa Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Hei Sakius, segeralah turun. Sebab hari ini aku akan singgah di rumahmu. Sesuatu yang sekali lagi luar biasa. Sesuatu yang wow. Yang tidak pernah dia pikirkan. Dia menerima Yesus dengan sukacita. Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara. Saya mencatat kata sukacita dalam bahasa Yunani itu kairo. Yang berarti bersukacita. Lalu yang kedua berarti hormat. Jadi Sakius menerima Yesus dengan penuh sukacita, dengan bersukacita. Ya, dengan bersukacita, bahkan dia menerima Yesus Kristus dengan penuh hormat. Ya, dengan penuh hormat. Sakius menerima Yesus dengan hati yang penuh dengan kairo, dengan sukacita, dan juga penuh dengan hormat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian, kata menerima, Bapak, Ibu, Saudara. Tadi kata sukacita, kairo. Lalu kata menerima dalam bahasa Yunani, hupodekomai. Kairo itu adalah dia menerima Yesus dengan sukacita, dengan penuh hormat. Kata menerima itu sendiri, hupodekomai, yang berarti menerima. Lalu yang kedua juga berarti menjamu. Dari kata hupodekomai, Bapak, Ibu, Saudara, rupanya Sakius selain menerima Yesus dengan penuh kairo, yaitu dengan bersukacita dan penuh dengan hormat, Sakius juga menjamu Yesus. Ya, Sakius juga menjamu Yesus, dan makanya kalau Bapak Ibu membaca ayat di situ, banyak orang bersungut-sungut karena Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius sekali lagi, dia menerima Yesus. Dia hupodekomai, menjamu. Dia menerima dan menjamu Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya sebentar singgah, Bapak, Ibu, Saudara, di rumah Sakius, tetapi ada kesempatan menikmati jamuan makan yang disediakan oleh Sakius. Ada kesempatan, tidak hanya kalau bahasa kami orang Jawa mampir ngombe, enggak. Tetapi ada waktu menikmati jamuan. Bahkan perlu persiapan. Ya, perlu persiapan karena tidak menyangka tadi saya bilang. Saya tidak pernah berpikir kalau Yesus mau menumpang di rumahnya. Dia minta kepada pelayan-pelayannya untuk menyiapkan jamuan makan kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, saya tidak akan berbicara mengenai jamuannya itu sendiri. Ya. Saya tidak akan mengajak kita mendiskusikan tentang jamuannya itu sendiri. Tetapi mari bertanya, Bapak, Ibu, Saudara, kira-kira apa yang dibuat? Kira-kira apa yang dilakukan Yesus sementara menunggu dan menikmati jamuan yang disediakan oleh Sakius? Sekalipun tidak tercatat di perikop kita, Bapak, Ibu, Saudara, saya boleh meyakini, saya sangat percaya bahwa Yesus tidak diam saja. Bahwa Yesus tidak diam saja. Sakius pasti juga bertanya-tanya, pengen tahu, pengen mendengar, siapakah sebenarnya Yesus itu? Dan itulah sebabnya, Bapak, Ibu, Saudara, pasti Yesus menyampaikan tentang siapakah dirinya. Yesus menyampaikan tentang pengajaran firman Tuhan kepada Sakius. Sementara dia menunggu jamuan yang sedang disiapkan oleh para pelayannya. Dan sementara dia sambil menikmati jamuan makan pada waktu itu, dia pasti, saya sangat percaya, karena itulah yang dikerjakan oleh Yesus dimanapun dan kapanpun. Dia mengajar kepada banyak orang tentang firman Tuhan. Dan itu juga yang diberlakukan untuk Sakius. Yesus tidak mau kesempatan yang ada hilang begitu saja. Ya, Yesus tidak mau kesempatan yang ada bertemu dan singgah numpang di rumahnya Sakius
hilang begitu saja. Tidur, enggak. Tetapi dia berdialog. Dan demikian juga Bapak Ibu Saudara, Sakius pasti ia mendengarkan apa yang Yesus ajarkan. Bapak Ibu Saudara, menjadi perenungan untuk kita. Bagaimana dengan saudara? Mari bertanya di dalam diri kita masing-masing, bagaimana dengan kita? Ketika Bapak Ibu Saudara mendengar tentang Injil keselamatan, mendengar tentang Yesus, anak-anak ketika kalian mendengar tentang Yesus, seperti apa? Apakah seperti Sakius, menerima dengan sukacita? Ya, menerima dengan sukacita? Pertanyaan saya adalah, apakah ada di antara saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Anak-anak, orang muda, orang-orang dewasa, apakah ada di antara Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang sampai hari ini belum menerima dan percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Saudaraku, saat ini Yesus berdiri di muka pintu hatimu. Dan Yesus ingin masuk ke dalam hatimu sekarang. Saya sekali lagi, saat ini Yesus berdiri di muka pintu hatimu. Melalui firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ia ingin menjadi Tuhanmu. Ia ingin masuk ke dalam hatimu sekarang. Maukah saudara menerima Yesus masuk ke dalam hati saudara? Anak-anak, orang remaja, orang muda, Bapak Ibu, di kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20 berkata, Yesus berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, yang mendengar firmanku, yang mendengar khotbah tentang firman Tuhan, dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia, yaitu orang yang mendengar suara Tuhan dan mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya, orang itu akan bersama-sama dengan aku, yaitu dengan Yesus Kristus. Renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum percaya, yang belum menerima Yesus Kristus, saat ini saat perkenanan Tuhan untukmu. Bukalah hatimu. Yesus ingin masuk ke dalam hatimu. Ingin menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Kalau ada, silahkan angkat tangan atau memberikan jempol di layar saudara. Dan renungkan, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Ini amat sangat penting keputusan ini. Seperti Sakius. Amat sangat penting bagi hidupmu. Dia pada akhirnya menerima Yesus dengan sukacita. Dan kalau ada, selain memberi jempol di layar saudara, saudara jangan malu. Silakan japri kepada saya nanti selesai ibadah. Pendeta, saya menerima Yesus. Pendeta, saya percaya kepada Yesus Kristus. Saya mau didoakan. Saya beri kesempatan sejenak kepada Bapak Ibu Saudara, anak-anak. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara untuk menerima Yesus Kristus pada saat ini, silahkan tunduk kepala, kita semua akan tunduk kepala. Dan saya akan berdoa untuk saudara. Silakan tunduk kepala. Dan kalau ada di antara anak-anak, orang remaja, orang muda, atau bahkan Bapak Ibu, yang saat ini membuka hati untuk percaya dan menerima Yesus Kristus, saya akan berdoa dan silahkan menirukan doa saya. Tidak harus membuka mikrofon. Silakan saudara menirukan kalau saudara benar-benar menerima Yesus Kristus pada saat ini. Mari kita tunduk kepala. Saya akan berdoa, dan kalau ada di antara saudara
maupun anak-anak, orang remaja, orang pemuda yang mengundang Yesus masuk, silakan menirukan doa saya. Mari berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Saya adalah orang berdosa, seperti Sakius. Dan saya mengucap syukur karena Engkau menyampaikan firman-Mu untuk saya pagi hari ini. Saya mengundang Engkau masuk ke dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Mulai sekarang ya Tuhan. Saya mau bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah mengampuni segala dosa saya. Dan sekali lagi, saya mengundang Engkau masuk dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dalam nama Yesus Kristus, saya berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah kalau ada di antara saudara yang saat ini saudara telah menerima Yesus Kristus, karena saudara menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Saudara menikmati hidup kekal bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita melanjutkan. Bagaimana hidup sebagai ciptaan baru, yaitu setelah menerima Yesus Kristus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan memperhatikan Sakius setelah dia mendengar firman Tuhan. Setelah dia mendengar ajaran firman Tuhan, maka langkah berikutnya yang dilakukan oleh Sakius adalah memberi diri mau diubahkan. Sakius memberi diri mau diubahkan. Sebagai respon Sakius setelah menerima dan mendengar ajaran Yesus. Tercatat pada ayat yang ke-8, Bapak, Ibu, Saudara, saya membacakan. Tetapi Sakius berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa Sakius. Ketika dia berjumpa dengan Yesus Kristus, dia menerima dengan sukacita. Dia berkata di hadapan Yesus. Bahkan di hadapan orang-orang yang pada waktu itu bersama dengan Yesus. Termasuk orang-orang yang tidak suka kepada Sakius. Dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak, Ibu, Saudara, puji Tuhan. Luar biasa Sakius ini. Luar biasa. Kita patut memuji Tuhan juga. Sakius mau memberi dirinya untuk diubahkan. Ya, Sakius mau memberi dirinya untuk diubahkan oleh Yesus, oleh firman Tuhan yang dia dengar. Sakius mau berbagi kepada orang-orang miskin, Bapak, Ibu, Saudara. Ya, Sakius mau berbagi kepada orang-orang miskin. Ini, Bapak, Ibu, Saudara, tanda orang yang menerima Yesus Kristus diubahkan. Dia murah hati. Ya. Buah roh. Ya, buah roh itu ada dalam kehidupan Sakius sekarang. Dia murah hati. Dia berkata mau berbagi, mau memberikan separuh, Bapak, Ibu, Saudara, setengah dari apa yang dia punyai, apa yang dia miliki, dibagi kepada orang-orang miskin. Bukan kepada keluarganya saja. Kalau keluarganya miskin mungkin juga diberi, tetapi kepada orang-orang miskin, Saudara. Ini murah hati. Buah roh, Bapak, Ibu, Saudara, salah satu buah roh. Ya, salah satu buah roh. Orang yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus, dia mestinya menghasilkan buah. Salah satunya murah hati.
Ada buah roh di dalam kehidupannya, murah hati. Sakius tidak mau lagi merugikan orang lain, memeras. Ya, seperti rentenir, menaikkan bunganya tinggi sekali. Ya, demi meraup keuntungan untuk diri sendiri. Sakius sudah tidak lagi mau memeras. Ya, tidak lagi. Dia berkata, Bapak Ibu, kalau ada orang-orang yang aku peras, aku akan mengembalikan berapa? 4 kali lipat. Wah, luar biasa. Ini memang kekayaan dia itu mungkin 7 atau 16 turunan. Nggak habis-habis. Gitu. 7 atau 16 turunan, nggak habis-habis. Ya, sehingga dia berani berkata dan melakukan itu. Saudara, ini setelah dia mendengar firman Tuhan. Setelah dia bertemu dengan Yesus. Setelah dia percaya kepada Yesus. Dia mendengar ajaran Tuhan. Dia mau diubahkan. Ya, dia tidak mau tetap berada dalam hidup lamanya. Ya, intinya Bapak Ibu Saudara, setelah Sakius menerima Yesus dan mendengarkan ajarannya, ia mau berubah. Ia mau berubah. Berubah dari hidup lamanya menjadi hidup baru, menjadi ciptaan baru. Ya, menjadi ciptaan baru. Bagaimana Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen? Itu pertanyaannya. Bagaimana hidup saudara sebagai orang Kristen? Masih adakah kebiasaan buruk yang Bapak Ibu Saudara pertahankan? Ya, kebiasaan buruk sebagai orang-orang Kristen yang masih dikelola, dipertahankan, bahkan dikelola, dikembangkan, ditumbuh suburkan. Apakah kita masih sering marah-marah yang nggak jelas? Ya, yang nggak jelas. Ya, marah-marah, tahu-tahu ini gambaran tuh, nggak tahu ini istrinya atau selingkuhannya ini, nggak ngerti juga. Ya, dia luar biasa ya. Kalau ini suami, waduh, terjadi KDRT ini luar biasa ini ya, bisa dilaporkan ini. Ya, kasihan istri sudah masak, sudah nyuci, setrika, ya toh, nyebokin anak, lalu datang-datang marah, dijambak rambut, ditempeleng. Waduh, apakah masih ada orang-orang Kristen seperti itu ya Bapak Ibu kira-kira? Ya. Di sekolah minggu seringkali berkata ya kita semua Pak Alek, kata semua ya Pak Alek ya, gitu. Dibaptis nggak ada. Puji Tuhan. Apalagi kalau di gereja baptis Cengkareng Indah nggak ada. Waduh, Tuhan yang senang itu. Ya, Tuhan yang senang. Mudah-mudahan tidak ada yang masih melakukan KDRT baik terhadap istri maupun terhadap suami. Emang ada istri KDRT terhadap suami? Oh, ada. Suaminya mungkin gajinya kecil, ya toh, pendidikannya rendah, lalu dilecehkan oleh istri, itu termasuk KDRT itu. Nggak menghargai suami, itu termasuk KDRT. Tidak hanya nempeleng itu KDRT, tetapi sikap-sikap perilaku terhadap suami. Bisa jadi. Itu masih tergolong KDRT. Ya toh? Gitu. Terhadap anak, ya terhadap anak, bagaimana? Ya, nilainya jelek, anak siapa? Lu anak kok tanya. Asik dengan gosip, ya, asik dengan gosip. Kalau bahasa sekarang apa ya namanya? Saya kadang-kadang mungkin salah. Ngegibah. Ya. Ya. Nah, saudara, apakah masih ada? Apakah bahkan itu menjadi bagian yang dipelihara dalam hidup kita? Ya, dipelihara dalam hidup kita. Apakah kita masih sering perokok berat, narkoba,
mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata kotor. Ya kalau di gereja sih enggak, ya di persekutuan enggak, tapi nggak tahu di rumah, nggak tahu di tempat pekerjaan, nggak tahu di kampus, nggak tahu di sekolah. Coba mari kita merenungkan, Bapak Ibu Saudara. Bukankah kita, ya kalau mau dihitung sampai nggak bisa, seminggu aja berapa kali kita mendengar firman Tuhan? Kita membaca firman Tuhan, paling tidak setiap malam satu pasal. Ya, setiap malam satu pasal. Lalu jam 8 sampai jam 9 di antara itu satu ayat tambahan yang saya share. Ya, belum khotbah renungan dari persekutuan-persekutuan yang ada. Tetapi pertanyaannya, apakah kita seperti Sakius rela diubahkan oleh firman Tuhan? Atau kita masih berdiri tegak dalam ya kebiasaan-kebiasaan buruk itu? Ya, dalam kebiasaan-kebiasaan buruk hidup lama kita. Bagaimana kita dapat hidup sebagai ciptaan baru? Sebagai orang Kristen, ya. Ya, sebagai orang Kristen, ya. Tetapi apakah kita cukup menjadi orang Kristen? Kita harus mengalami pembaharuan hidup, Bapak Ibu Saudara, dari hari ke hari. Seperti pernyataan Paulus, manusia lahiriahku memang semakin merosot, tetapi manusia batiniahku diperbaharui dari hari ke hari. Salah satunya melalui firman Tuhan. Dan itu dilakukan oleh Sakius, Bapak Ibu Saudara. Oleh Sakius. Nah, kalau mau dia pikir-pikir lebih baik kaya kan, untung kan. Lebih baik dia tetap bertahan sebagai seorang pemeras, ya. Tetapi enggak. Dia mau diubahkan oleh firman Tuhan. Dia mau diubahkan oleh firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita hidup sebagai ciptaan baru. Tidak hanya hidup sebagai orang Kristen. Identitas Kristen di KTP, di identitas kita, SIM atau yang lainnya. Di kartu keluarga jelas agama kita Kristen. Mari kita hidup bukan sekedar simbol Kristen, tetapi benar-benar kita menjadi ciptaan baru yang selalu siap diubahkan oleh firman Tuhan. Ya, oleh firman Tuhan. Tadi malam di doa Elia, Pak Yohanes menyampaikan firman Tuhan. Minta maaf, Pak, saya mengutip ya. Dia rindu sesungguhnya. Dan kita semua sih rindu. Kalau doa Hana WBI bisa 38 kemarin, mestinya doa Elia juga 38. Betul ya, Pak? Ya. Kalau WBI bisa 60, mestinya PBI juga 60. Apalagi sama-sama Zoom. Hanya tinggal buka laptop, handphone. Ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita benar-benar hidup sebagai ciptaan baru. Yang selalu siap diubahkan. Yang selalu siap diperbaiki. Yang selalu siap diperbarui. Sebab memang firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Ya, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Apa yang kita responi ketika kita mendengar firman Tuhan? Marah? Sakit hati? Atau seperti Sakius? Dia menerima dengan sukacita, ya, menerima dengan sukacita. Kairo, sukacita. Dia bersukacita menerima firman Tuhan. Jangan-jangan malah sakit hati. Ya. Mari kita di awal tahun baru 2022, bulan kedua ini, kita tengadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku siap Engkau perbarui dari hari ke hari. Mari kita menjadi ciptaan baru yang kita wujudkan dalam kehidupan kita keseharian. Sebagai orang Kristen, mari kita hidup sebagai ciptaan baru. Sehingga
tetap segar, tetap mekar, memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi saudara terdekat, menjadi berkat bagi siapapun. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak, Ibu, saudaraku. Haleluya. Amin. Mari tunduk kepala Bapak, Ibu, saudara. Sekali lagi saya berharap Bapak, Ibu, saudara tidak keluar walaupun khotbah sudah selesai. Mari kita sampai akhir, karena itu merupakan rangkaian ibadah kita kepada Tuhan. Dan mari kita benar-benar tunduk kepala. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Apakah kita sebagai orang Kristen benar-benar hidup sebagai ciptaan baru? Atau masih memelihara, bahkan semakin tumbuh subur kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan hidup lama kita. Yang saya sampaikan tadi hanya sebagian kecil kebiasaan-kebiasaan buruk. Mungkin ada hal-hal lain. Seringkali perkataan kita, omongan kita menyakiti orang lain. Menyakiti suami, menyakiti istri, menyakiti anak-anak, menyakiti orang tua. Mari kita diubahkan. Mari kita hidup sebagai ciptaan baru. Ibu Sebastiana akan menyanyikan nyanyian responsif. Dan saya memberi kesempatan kepada kita semua tunduk kepala, merenungkan. Apakah Bapak Ibu, saudara dengan sukacita mendengar dan menerima firman Tuhan? Walaupun firman Tuhan itu menegur kita, memperbaiki, menasehati kita, menyatakan kesalahan hatiku. Mari belajar dari Sakyus. Salju. Dia menerima firman Tuhan, menerima Yesus. Hatiku. Dengan penuh hormat. Seperti dirimu. Kalau memang ada kebiasaan-kebiasaan salah, kekuatan dari Roh Kudus untuk saudara mengikis, mematikan itu. Biasa bohong, tidak jujur kepada orang tua, tidak jujur kepada teman. Itu kebiasaan buruk. Akhiri ya. Mari berkata jujur kepada papa mama. Berkata jujur kepada yang lain. Atau mungkin kepada orang tua. Tidak mendengar nasihat orang tua. Itu kebiasaan tidak baik. Itu anak-anak. Taatilah orang tuamu. Dengarkanlah nasihat orang tuamu. Karena orang tua pemberian Tuhan untuk kamu. Bapak, Ibu, saudara, orang-orang muda, berdoalah. Kalau memang ada yang perlu diperbaiki, perbaikilah. Karena firman Tuhan memang mau supaya kita hidup sebagai ciptaan. Engkau penjuna hutan untuk mewujudkan dalam kehidupan hatiku, nyanyian ini. ubah hatiku seputih salju,
hatiku seperti dirimu, Engkau penjuna, Engkau penjuna, ku tenang indah. Untuk jadikan itu doaku, hatiku, hatiku seperti salju, hatiku seperti dirimu. seperti dirimu. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami diberi teladan yang luar biasa oleh firman Tuhan melalui seorang Sakeus, kepala pemungut cukai, yang memiliki kehidupan yang merugikan orang lain, mencari keuntungan diri sendiri, mengembangkan kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus Kristus, ketika dia menerima Yesus Kristus dengan penuh sukacita dan hormat, dia menerima firman Tuhan. Dia diubahkan. Yang tadinya pelit, yang tadinya suka memeras, diubahkan. Dia menjadi seorang yang murah hati. Dia mau memberikan separuh, setengah dari yang dimilikinya untuk orang-orang miskin. Bahkan dia mau memberikan kepada mereka yang telah diperas 4 kali lipat. Oh Tuhan, puji Tuhan. Sakeus mengalami perubahan. Dan dia mau diubahkan oleh Tuhan. Dia mau diubahkan oleh firman Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Supaya kami menjadi orang Kristen yang tidak sekedar orang Kristen. Tetapi kami orang Kristen yang hidup sebagai ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Mengenakan manusia baru. Dan itulah yang diperkenan oleh Tuhan. Ialah setiap firman Tuhan yang kami dengar, yang rela diperbaiki. Sehingga kehidupan lama kami tinggalkan. Dan kami mengenakan kehidupan yang baru di dalam Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau memberkati seluruh umat-Mu dan hamba-Mu, kami semua. Dengan dapat mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Silakan Bu Sebas. Ya baik, kita bersyukur telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kita agar kita memperbaharui diri untuk mau diubahkan, dan kita meyakini kuasa Tuhan yang menyertai agar kita bisa diubah, dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saat ini kita akan memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan melalui persepuluhan dan persembahan kita. Kita akan transfer, atau kita yang berniat memberi nantinya akan menyampaikan ke gereja, datang ke gereja, atau ditransfer. Namun sebelumnya marilah mendengar ayat ini. Matius 5 ayat
23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang hidup yang telah kami dengar. Berikanlah setiap kami dapat menyerahkan diri untuk mau diubahkan, diperbarui, dibentuk seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, di tengah bahkan menjelang akhir ibadah kami akan memberikan yang terbaik di hadapan-Mu berupa persepuluhan dan persembahan kami. Akan telah memberi, berkatilah semuanya Tuhan, agar kami bisa memberikan yang terbaik di hadapan-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk dapat dipakai dalam memperluas kerajaan Allah, untuk menjadi berkat bagi kami setiap jemaat Tuhan, bahkan semua orang di atas muka bumi ini, melalui penginjilan di Gereja Bakti Cengkareng Indah. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami, bahkan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Dan biarlah kasih Tuhan yang senantiasa dan terus menyertai dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ya, baik saudara-saudariku, sembari mentransfer, kalau ada yang mentransfer dan memberikan persembahan, kita menyanyikan pujian. Beri yang terbaik. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Apapun milikmu, beri yang terbaik. Kerahkan tanganmu tanpa upah, hanya untuk kemuliaan Allah. Kita menyanyikan dengan sukacita pujian ini. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Apapun milikmu, beri yang terbaik. Datang kepadamu, apapun milikmu, segalanya berikan kepadaku segala. Yang kedua, janganlah harapkan hormat dunia, janganlah harapkan hormat dunia, janganlah hiraukan rohnya, Allah dan amin. Bapak Ibu, yang pasti diberkati, tetap yang terbaik.
Tanya. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita masuk pada bagian penutup, saya sampaikan bahwa ada di antara kita, saudara-saudara kita yang berulang tahun pada hari ini. Ya, ada yang berulang tahun pada minggu ini ya, bukan hari ini ya. Ada Ibu Febi. Oh, tanggal 9 dulu. Tanggal 9 ulang tahun pernikahan Bapak Ibu Joni Wijaya, 9 Februari ke-19. Kita berikan tepuk tangan. Ya, pasti ada di antara kita ya. Halo Pak Joni, happy anniversary. Ya, ada Ibu Febi tanggal 10 Februari yang berulang tahun. Ada Saudari Cynthia Febrin, tanggal 11 Februari. Ada Ibu Esther Ngadini atau Ibu Karyadi ya, 11 Februari. Dan ada Ibu Jenny Hutagalung, tanggal 11 Februari. Selamat ulang tahun teman-teman, saudara-saudariku, Tuhan berkati. Kita menyanyikan lagu selamat ulang tahun buat teman-teman kita yang berulang tahun. Halo Bu Jenny, Ibu Febi. Ya, yuk. Kita menyanyikan selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Kita bertepuk tangan, Bapak Ibu, mana tepuk tangannya, kelihatan dong tepuk tangannya buat teman-teman kita. Ya, ya, kelihatan tepuk tangannya. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu, selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu, untukmu tempat selamat ulang tahun, panjang umurnya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Silakan pendeta. Ya, selamat ulang tahun Bapak Ibu Saudara yang minggu ini merayakan ulang tahun hari jadi, demikian juga yang berulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus Kristus memberkati sehat, panjang umur, dan dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan. Ya, saya sudah melihat beberapa kali Bopin dari Tangerang. Selamat datang Ibu, salam untuk keluarga. Bopin, Tuhan memberkati ya, Tuhan memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, khususnya Bapak Ibu Saudara anggota Panitia Perancang Gereja, nanti jam 11 kita akan ada meeting lewat Zoom. Silakan nanti kesempatan untuk dapat hadir dan kita akan berapat bersama-sama. Yang kedua, saya bersama keluarga sekali lagi ingin mengucap syukur kepada Bapak Ibu Saudara karena kami sudah selesai isoman. Ya, sudah selesai isoman, sudah sehat semua, ya, sudah sehat semua, dan terima kasih oleh karena perhatian, doa, dan juga berkat-berkat yang Bapak Ibu Saudara berikan kepada kami sekeluarga. Kemudian masih ada teman-teman kita yang masih harus isoman, kita mendoakan supaya Tuhan memberkati seperti Pak Alex keluarga, lalu Riko, kemudian ya bersyukur juga Pak Stephen, anak Pak David Naryono sekeluarga sudah sehat, kita mengucap syukur ya. Ada Bu Neng yang juga tadi malam positif, ya, kita
dengan di masuk Mama Susanto, kita doakan. Nah, hanya itulah yang kita dapat kerjakan, terus tengadah kepada Tuhan, Tuhan yang ampun. Minggu kita sudah bisa tatap muka terbatas, sekalipun ya terbatas jumlahnya, ya sekalipun terbatas jumlahnya. Nanti akan diinfokan perkembangannya, dan yang penting saya harap Bapak Ibu Saudara terus menjaga prokes ya, Kita ingin terus mendapatkan pertolongan dan campur tangan daripada Tuhan. Saya kira itu. Mari kita tunduk kepala. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena Engkau sudah memberkati kami, memberi kesempatan untuk kami berhimpun bersama, sekalipun secara online kami mengarahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang tak terbatas kekuasaannya, Tuhan yang adalah juru selamat kami. Kami datang untuk menyembah dan memuji, berbakti kepada Engkau. Terima kasih juga untuk kebenaran firman Tuhan, ialah firman-Mu lah yang terus menghidupi kehidupan kami, dan kami bertekad untuk mempraktekkan itu dalam kehidupan keseharian kami. Hamba berdoa supaya Engkau memberkati seluruh umat Allah, siapa maupun Kristus. Teman-teman kami yang sakit ya Tuhan, Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan, baik yang terpapar COVID maupun yang ada masalah dengan sakit penyakit lainnya Tuhan. Kami tiada henti, kami tengadah kepada Engkau, kami memohon kepada Engkau, Allah yang turut campur tangan, seperti mamahnya Pak Daniel Susanto, seperti papahnya Pak Stefanus Antonio, seperti mamahnya Ibu Kurniawati, dan teman-teman kami yang lain, yang terus tengadah kepada Tuhan. Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan mereka. Seperti Bu Neng yang juga terpapar COVID, Pak Alex sekeluarga, Riko, dan yang lainnya Tuhan. Kami ingin menyerahkan sepenuhnya, Engkau memberkati mereka sembuh dan kuat kembali ya Tuhan. Bapa dalam surga, hamba berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Tuhan berkatilah dengan hikmat-Mu, dengan kesehatan dan umur panjang kepada presiden kami, wakil presiden kami, para menteri, dan para pejabat-pejabat yang lain Tuhan. Dan tolonglah mereka supaya mereka hidup benar, mereka memiliki integritas, pengabdian yang tinggi untuk membawa bangsa ini semakin maju dan memuliakan Tuhan. Engkau lawat bangsa ini ya Tuhan dengan Injil-Mu, supaya semakin banyak warga masyarakat Indonesia yang diselamatkan oleh karena iman, percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, menyerahkan pemerintahan bangsa kami, siapapun mereka, gubernur kami, wali kota kami, lurah, kepala desa kami, RW dan RT kami, Tuhan berkati mereka dengan kesehatan yang daripada Tuhan, dengan hikmat yang daripada Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan mandat yang diberikan dengan baik, dan kota kami, bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pergumulan-pergumulan doa kami, dan semuanya hamba-Mu serahkan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan, pengharapan bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ibu bapak saudara, anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah bersama kita pada pagi hari ini, dan mari kita melanjutkan atas perkenan Tuhan hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita, dengan tetap mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan tetap mengarahkan seluruh kehidupan kita kepadanya, dengan tetap bertekad untuk taat, melakukan kehendak-Nya,
berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati, menyertai secara limpah kepada Bapak, Ibu, saudaraku, anak-anak, dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara. Mari kita tutup. Engkau sampai bertemu kembali. Si Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai nanti kita bertemu sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. No. Ya, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara sekalian ya. Kita akan foto dulu sambil saling menyapa satu dengan yang lain. Semua sehat, diberkati oleh Tuhan. Ya. Kan host untuk foto yang tutup kamera silakan dibuka. Baik, Bapak Ibu, kita